Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, atas nikmat yang Allah berikan, atas karunia-Nya dan rahmat-Nya, kita diberikan kesempatan untuk hadir kembali, menghadiri majelis ilmu yang mungkin secara aktif dan secara interaktif di setiap hari Senin ba'da Isya. Ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri, kita manfaatkan sebaik mungkin, karena perjuangan kita masih panjang, umat. Perjalanan kita penuh dengan rintangan dan cobaan. Perjalanan kita di dunia ini masih banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Dari kejahilan, ya, akar dari sebuah keburukan ada pada kejahilan, kebodohan. Seseorang yang melanggar syariat Allah bisa jadi karena dia jahil. Bisa jadi karena dia juga turunnya iman, sehingga ia melakukan pelanggaran syariat yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka iman itu turun, dampaknya bisa merugikan kita di dunia dan di akhirat. Agar iman itu tetap naik, harus belajar memahami hakikat kehidupan dunia ini. Memahami apa makna dari arti kehidupan yang saat ini kita jalani. Itu semua ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam hadis yang menjadi pedoman hidup bagi setiap insan. Menjadi sebuah fitrah manusia saat aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala diterapkan dalam kehidupan kita. Dalam berkeluarga, untuk diri sendiri, bertetangga, bermuamalah, bernegara, semua diatur dan memiliki aturan yang jelas di dalam sumbernya yang otentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga sebagai penunjang ilmu bahasa Arab untuk bisa lebih jelas keinginan atau aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Semua mengandung hikmah, pelajaran. Jika kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Karena Allah yang mengetahui kebutuhan kita. Karena Allah yang mengetahui kekurangan kita. Dan Allah mengetahui kelebihan kita. Maka takdirnya lah yang terbaik. Apapun yang terjadi. Saat kita paham, kita ridho dengan ketetapannya. Akan tetapi saat kita tidak paham-paham, nggak paham
sudah belajar sungguh-sungguh tapi nggak paham, mulai dari nol lagi, ya. Seperti datang ke pom bensin, ya, mulai dari nol gitu, ya. Diulang lagi, berulang-ulang kali. Terkadang kita belum ridho dengan ketetapan Allah. Ketika kita sudah ikhtiar, maka proses itulah berbanding lurus dengan hasil yang akan kita capai. Oleh karena itulah, ahibatu ummahati fillah rahimakumullah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam mukaddimah pada malam hari ini dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan أو أحل حراما." Ahibati wa akhwati fillah, a'azzakunallah. Fawaid atau faidah yang besar ketika kita belajar bahasa Arab, kita ngerti, oh maksudnya ini. Begitu dalam kalimat yang dijabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan al-muslimun, orang-orang muslim, ala syurutihim, di atas atau harus, kata ala bermakna suatu keharusan, tidak harus di atas, ya. Maknanya tergantung pada kalimat. Bahwa kaum muslimin harus syurutihim, memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Kalimat sederhana dari susunan mubtada khobar, bahwa orang-orang Islam itu harus sesuai dengan akad kerjanya, akad kesepakatannya, akad perjanjiannya. Dan kalimat ini bisa direalisasikan di dalam kehidupan kita. Teruntuk ummahat yang hadir di majelis ilmu, yang memiliki kewajiban mendidik anak, memberikan kewajiban kepada suami, mentaati suami. Ketika sudah ada akad di sana, saat uh, suami mengatakan, saya terima, ya, nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan, ya, maka saat itulah seorang istri berkewajiban dan sesuai dengan kesepakatan untuk melaksanakan apa yang menjadi perhatiannya daripada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan untuk taat kepada suami. Ya, itu kalau dalam uh, sudut pandang rumah tangga. Bertetangga, ada hak dan kewajiban, ada kesepakatannya, dia perintahkan Allah. Ya, para suami sedang bekerja mencari nafkah, ada hak dan kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan di perusahaan tersebut, ya, maka dia harus sesuai dengan akad. Kalau tidak sesuai dengan akad, maka keislamannya ini kurang, ya. Ketika kita punya akad, ikatan, bahwa di tahasus bahasa Arab ini kita belajar untuk memahami Al-Quran lebih dalam dan sunnah syariat, ya, syariat Islam dalam sudut pandang bahasa Arab, maka kita berkonsekuensi, totalitas dalam belajar, sehingga apa yang terjadi, kita bisa bersungguh-sungguh memahami secara maksimal pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita
dengarkan dan kita simak. Karena sesuai dengan akadnya. Illa syartan. Kecuali kesepakatan atau syarat. Harrama halalan. Di dalam kesepakatan itu, di dalam akad itu, ada sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang halal. Ya, harusnya itu halal tapi tidak boleh dilakukan. Ya. Au ahalla haraman. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah Jalla wa'ala. Ya, seumpama peraturan bahwa semua pegawai ya harus menggunakan ya celana yang isbal. Ya, sedangkan isbal itu adalah larangan. Ya, ahalla haraman, menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Tidak boleh uh, melakukan ibadah sholat saat bekerja. Waktunya azan tidak boleh ya sejenak untuk sholat. Maka ini termasuk ya syarat yang batil. Ya, syarat yang batil. Maka dari itulah kalau kita belajar lebih dalam sudut pandang bahasa Arab, syurut itu maknanya syarat, ketentuan, kesepakatan, aturan main. Ya, maknanya luas, umat. Ya, semua memiliki aturan, syurut, ketentuan yang berlaku, yang sudah disepakati bersama. Ya, disinilah pentingnya adanya aturan Allah Jalla wa'ala. Ya, di antaranya adalah menuntut ilmu. Kan aturan Allah ya, menuntut ilmu, jalan menuju surga. Perintah diwajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Maka yang tidak melakukannya berdosa. Ada orang nyarinya dunia saja. Ketika disuruh belajar ya agama, dia enggan untuk belajar, maka dia berdosa. Dia berdosa karena dia lalai dari kewajiban dia sebagai seorang mukmin untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, berbahagialah yang hari ini bisa melaksanakan kewajibannya sebagai thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Nuasil dirasatana fi hadhihi lailah al-mubarakah syarifah. Kita akan lanjutkan di malam hari ini yang semoga Allah berkahi. Pada malam ini pada pembahasan apa ummahat durusul lughah atau muyassar fi ilmi nahwi. Naam, pekan kedua ya. Oh ya, pekan kedua. Pekan kedua. Berarti kita bahas apa? Al-Muyassar. Al-Muyassar. Muyassar. Alaysa kadzalik? Al-Muyassar. Al-Muyassar. Naam. Naam. Ya, sesuai dengan jadwal kita. Ya, aina wasalna. Silakan dibuka kitab Al-Muyassarnya, Ummah. Terakhir sampai halaman berapa, Ummah? Al-Asma Mabniyat. Kelas ya. Halaman 14. Buku Al-Muyassar. Halaman 14. Sudah belum halaman 14 ini? Al-Asma'ul Mabniyat. Ya, isim-isim yang mabni. Belum masuk ya? Terakhir sampai yang tabel itu, Ustaz. Sampai tabel yang terakhir. Tabel ya. Baik. Baik. Ya, baik. Berarti kita coba latihan dulu, Ummahat. Latihan halaman 14 paling atas ya. Sekaligus murajaah, latihan tadribat wal murajaah. Ya. Nah, di sini ada perintah uzkur.
Au udhkuril marfu'a wal mansuba wal majrura wa alamata ya kulli minha. Bisa dibuka buku Al-Muyassarnya ya di halaman 14 ya. Jadi perintahnya udhkur, sebutkan mana yang kosakata yang statusnya marfu, mansub, majrur dan tandanya apa. Nah, kasih contoh ya. Di sini ada kata zalimuna. Zalimuna. Nah, ini kosakata jamak apa nih, Umar? Jamak muzakkar salim. Jamak Muzakkar muzakkar salim, ada salim. tanda. Betul, sahih. Dan indikasinya dia statusnya apa nih? Tandanya waw dan nun, marfu, mansub atau majrur ya? Marfu. Marfu. Marfu dia. Karena majrur dan mansubnya dengan apa? Ya. Ari. Ya dan Ya, nun. nun. Zolimin. Minal zolimin. Oh, banyak tuh. Ya. Oleh karena itu, zolimuna, orang-orang yang zolim, pada tanda waw dan nun, ada tambahan waw dan nun, dia menunjukkan berstatus marfu. Sampai di sini, fahim tunna ummahat? Allah paham. Insya Allah fahimna ya. Baik. Dan di tahun ini ya kita coba lebih mensederhanakan lagi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami biar kita bersama-sama ya jangan sampai ada yang tertinggal ummahat. Ya. Kita pelan-pelan saja. Zalimuna berarti dia jamak mudzakkar salim dan tandanya waw dan nun. Tanda waw dan nun menunjukkan dia adalah marfu. Ya. Marfu. Apa artinya zalim? Orang zalim apa ummahat? Orang zalim. Ya. Kita berharap interaktif nih ummahat. Ada Ibu Nur Hikmah, Ibu Marwati, Ibu Iik, ya, ummahat yang lain. Ya. Ibu Ustaz, Dian ya. Ustaz, Afan Ustaz. Suara Nah, Ustaz yang kecil apa HP anak yang kecil ya? Suara kecil banget Ustaz. kecil banget ya. Umahat yang lain gimana deh? Apa di Enggak. HP anak? Normal Enggak kok. sih. Normal ya? Normal. Anak keluar dulu Normal deh ya. Ustaz ya. Kecil Oh banget iya, Ustaz. Afan. Nanti saya iya, masuk lagi. iya. Ya, baik. Bisa terdengar suara anak ummahat? Jelas. Ustaz. Terdengar. Ya. Ya, wadih ya, insyaallah. Ya, baik. Ya, jadi zalim. Apa artinya zalim ummahat? Mari kita belajar. Zalim. Berbuat keburukan bukan Ustaz? Ya. Berbuat keburukan berarti ya orang yang melakukan keburukan ya. Bukan dia. Zalim itu apa? Berbuat aniaya, menganiaya. Menganiaya ya. Melakukan ya yang tidak sesuai ya dengan yang harus dilakukan. Ya, kalau kita bicara menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Maka tidak salah kalau dibilang berbuat keburukan. Betul juga. Karena maknanya luas dari kata zolama. Iya. Bisa juga kegelapan, zulumat, dan lain sebagainya. Maknanya banyak ya kata zalim ini. Cuman pada intinya adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, sesuatu yang bukan pada tempatnya, ya, itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Kecenderungannya demikian. Tidak ada zalim itu orang yang berbuat baik, pasti dia berbuat buruk. Nah, sahih. Berikutnya ummahat, yaumin. Sama-sama ya ummahat. Yaumin.
Dia Yaumin. statusnya Yaumin. marfu, mansub atau majrur? Majrur. Majrur. Harokat akhirnya tuh yaumin. Majrur. Majrur. Kasroh dengan tanda kasroh. Ya, kenapa tandanya kasroh? Karena dia mufrad. Mufrad. Tunggal dia, yaumin. Mungkin kalimatnya minal yaumi atau min yaumin bisa juga ketemu huruf jar ataupun lain sebagainya. Naam, thayyib, sahih. Majrur. Lailatun. Marfu. 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 Kenapa? Karena Karena doma. Domatain. harokat akhir doma itu marfu. Sahih. Dan harokat doma yang marfu hanya ada 2 tempat, ya. Benernya 3 ya. Asmaul Khamsah satu lagi, ya. Yang pertama mufrad, yang kedua jamak Jamak taksir. taksir. Betul. Sama Lailah, Khamsah. ya. Lailah artinya malam ya. Dan Asmaul Khamsah. Nah, berikutnya Abi Hurairah. Majrur. 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 Mansub. Nabi. Mansub, Ustaz. Mansub ini kan fathah. Rota. Abi Hurairah. Iya, Iya. mansub. Jadi kalau ada dua kata, Hurairah. yang dilihat itu depannya, bukan belakangnya. Oh, berarti majrur. Oh, Majrur. pasti mansub. Majrur. Yang pertama udah betul tuh. Majrur. Oh iya. Majrur. Abi Hurairah. Biasanya kalimatnya gini. Abi. Hurairah. Ya. Kenapa dia Hurairah? Karena susunan apa? Idhofah. Mudhaf Mudhaf. wa mudhafun ilaihi. Karena Hurairah itu adalah nama yang ada tak marbutohnya. Ya, nama laki-laki ada tak marbutohnya, nanti ada di halaman 15 pembahasan lebih detailnya. Ya, maka dia adalah mamnu' minas sarfi. Aslinya Hurairati. Aslinya begitu. Jadi yang abinya ini majrur. Nah, kalau Hurairotanya apa? Marfu, mansub atau majrur? Mansub ya. Majrur. Mudhafun Majrur ilaihi. idhofah. Contoh ya, biar enak nih. Misalkan Kitabu Hamidin. Ana tanya kepada Ibu Rahma. Hamidin, dia statusnya apa? Marfu, mansub, apa majrur? Majrur, Ustaz. Majrur, betul. Nah, kalau umpama ini mudhaf, ini mudhaf. Ini mudhafun ilaih, ini mudhafun ilaih. Karena dia mamnu' minas sarf, dia harokatnya jadi fathah. Statusnya apa statusnya? Majrur. Ya, majrur. Jadi tidak semua yang harokatnya fathah itu pasti Mansub. Tidak semua. Ya. Buktinya apa? Mamnu' minas sarf. Ya. Detailnya apa mamnu' minas sarf? Rinciannya ada di halaman 15 nanti. Ya, mohon bersabar. Nah, kita mahlan-mahlan ya, pelan-pelan saja umahan. Yang penting paham. Berikutnya, apa nih kalimatnya? Zulumatun. Marfu. Ternyata yang berdoma ada 4 tambahannya apa? Jamak mu'annas salim. Ini jamak mu'annas salim kan? Zulumat. Apa artinya zulumat? Orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang yang zalim, zalimun. Kegelapan. Kegelapan. Dulu mati bulan.
Zulumati ilan nur. Kegelapannya bukan gelap mata, bukan. Beda. Ya, beda lagi. Ini zulumat, ya. Nah, diambil dari kata zolama juga. Katanya sama dengan zolimun. Nah, berikutnya bimu'minin. Majrur. 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 Ada jelas ya, ada bi-nya. Iya. Ya kan? Tapi dia majrurnya dari kosakata apa itu? Mu'minin. Mukminin. Ya. Berarti dia jamak apa? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Iya, jamak muzakkar salim. Ada ya dan Nun. nun. Ya dan nun. Bimu'minin, bimuslimin, bimunafiqin, dan lain sebagainya. Berikutnya, kulubihim. Majrur. Majrur. Sahih. Hah? Nggak ada bi-nya. Yang kulubihim. Bukan bimu'minin. Kulubihim. Karena ada bi-nya. Bi-nya kasroh gitu ya. Bukan. Jamak taksir. Jamak taksir. Dan jamak taksir itu sama. Kalau marfu dia doma. Kalau fathah dia mansub. Ya kalau majrur dia kasroh. Kulubihim. Artinya apa kulubihim? Hati-hati mereka. Mereka. Hah? Hati-hati. Hati-hati mereka. Hati mereka. Hati-hati di Hati-hati. jalan maksudnya hati. Hatinya satu. Hati mereka. Hatinya satu. Kulub. Kan banyak jamak. Ya, maksudnya dibacanya bukan hati-hati. Oh, dibacanya bukan hati-hati. Ya, jangan tenang ya, hatinya jangan terlalu serius. Ya. Hati-hati mereka, ya. Nah, hati-hati mereka. Kulub, ya, kulub. Sahih. Ya, berikutnya anfusahum. Masuk. Masuk. Mansub. Kenapa mansub? Tandanya apa? Ada harokat Fathah. Fathah. fathah karena dia jamak Jamak taksir. taksir, jamak taksir, anfusahum. Ya. Nah, artinya apa itu? Anfusahum. Diri-diri mereka. Diri mereka. Diri mereka atau jiwa-jiwa mereka. Ya, anfus. Dari kata nafsun. Nafas. Ya, nafas, ya. Nah, berikutnya tijaratuhum. Jamak taksir juga nih. Masuk. Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Harokatnya yang mana? Doma. Menunjukkan marfu. Doma. Tijaratu, tu-nya ya. Bukan humnya, tu-nya. Tuh-nya. Ya, nah. Ya, bagi yang masih bingung segera ya tanyakan ummahat. Ya. Berikutnya ainain. Bisa bisa majrur. Ainain itu aslinya adalah ainani. Ainani. Dia musannah ya. Kalau ada tanda alifnya berarti dia marfu. Nah, kalau mansub menjadi Ainain. ainain. Ya, ainain. Ada dalam ayat Al-Qur'an tuh, Mahat ya. Walisana wa syafatain ya. Ainain ya. Ya, dia musannah, dua mata. Dua mata. Tapi bentuknya apa? Mansub atau majrur. Majrur.
Mungkin belakangnya min ainain ya. Contoh ada ketemu hujah. Jadi ini bisa dua ya Ustaz. Bisa Aina ini. dua. Oh, mansub atau Ainain majrur gitu. itu mansub atau majrur. Majrur. Nah, Karena lebih tadi jelasnya ada sebabnya. di tabel. Tergantung sebab sebelumnya apa. Di tabel itu di tabel nomor 2 ya. Waladani, waladaini, waladaini. Ainani, ainaini, ainaini. Tinggal diganti aja waladani. Ya, jadi ainaini, ainani, ainaini, ainaini. Ya, paham tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Afwan Ustadz, Naam. yang tadi tijarotuhum itu apa Ustadz? Tijaratuhum itu karena tijaratu tu. Tu harfu. Marfu. Ada harokat domah tijaratu. Domah. Nah, iya. Itu masuk di tabel nomor 5 Umahat. Jam'ut taksir. Tijarah itu artinya perniagaan. Dari kata apa? Tajiru. Tajaroh. Kalau tajir pedagang. Tujarun para pedagang. Perbuatannya adalah tijarah. Tijaroh. Ya. Jadi dia apa? Marfu. Ya. Marfu. Nah. Ya. Perniagaan ya artinya. Perdagangan, dagang. Ya. Tijaratu tu karena ada tu ya. Kalau tijaroti him berarti dia majrur. Kalau tijarot tahum dia mansub. Tuh. Gampang Umahat. Ya. Kayak di kata sebelumnya anfusahum dia mansub. Anfusuhum jadi marfu. Anfusihim majrur. Aduh. Ustadz. Gampang. Naam. Apa bedanya Ustadz? Tadi kan Ustadz bilang Ya. anfusahum, anfusihim. Itu untuk domirnya ngikutin dengan harokat sebelumnya Ustadz ya? Him dan hum itu. Penggunanya seperti itu, bukan? Ya, kalau untuk Kayak domir tijal. mutasil. Betul. Domir mutasil ini pertanyaan bagus ya. Kalau domir mutasil hum ya bertemu dengan kata sebelumnya harokatnya fathah, maka dia tetap Hum. ya, hum juga. Ya. Kalau harokatnya domah tetap hum juga. Tapi kalau harokat kasrah maka dia ikut kasrah. Oh, makanya ada hum dan him itu ngikutin harokat sebelumnya gitu ya Ustadz ya? Betul. Oh iya ya, syukur Ustadz. Qulubihim ya anfusihim tijarotihim. Kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan tatanan bahasa. Ya, tatanan bahasa yang menyulitkan oleh orang Arab. Ada beberapa. Aslinya kan qulubihum. Susah orang Arab bilang qulubihum. Anfusihum. Tijarotihum. Ya. Sama seperti ala ditambahkan huwa jadi apa? Allah huwa. Allah huwa. Alaihi. Ya. Aslinya apa? Alaihu aslinya. Nah, ini ya. Ini sebagai pengayaan juga nih penting juga Umar. Ya. Misalkan min ditambahkan huwa jadi apa? Minhu. Minhu. Ya. Ala ditambahkan huwa jadi apa? Alaihi. Aslinya alaihu aslinya. Aslinya. Tapi orang Arab sulit untuk mengucapkan itu, maka jadi alaihi. Fi juga sama, fihu aslinya fihu. Jadi fihi. Ya.
Apa dalilnya? Ada di dalam surat apa itu? Al-Fat ya kalau nggak salah. Ana lupa. Ya, ada di dalam surat Al-Fat dalilnya bahwa Al-Quran menerangkan hukum aslinya itu alaihullah. Juz 2 berapa? 26 ya. Kumaha. Ini tambahan juga ya, pengayaan ilmu sehingga kita bisa mengambil faedah yang lebih besar. Ya, jangan sampai kita cuma ambil faedahnya bahasa Arab aja dipelajari tapi nggak tahu ya penggunaannya seperti apa ya, seperti itu. Itu ada di surat Al-Fat kalau tidak salah. Ada yang tahu, Ummahat? Enggak. Enggak ada yang tahu. Ya. Mana dia? Ya. Ada di surat Al-Fat ayat 10. Al-Fat ayat 10 dalilnya ya. Waman aufa bima ahada alaihullaha fasayu'tihi ajran 'azima. Aslinya alaihillaha. Ya. Dibacanya alaihu, menandakan bahwa memang hukum asalnya itu alaihu ya. Fihu. Aslinya itu fihu. Ya. Seperti itu. Paham tuh insyaallah. Al-Fat ayat 10 ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Ya. Kita lanjutkan dulu, Mas. Berikutnya. Bil huda. Majrur. Tahu dari mana majrur? Umpama ya. Karena dia Ada Fathah. B-nya itu. Ada B-nya. mantul. Betul, Masya Allah. Kayaknya sudah nggak bisa dibohongin ya di kelas Mbak ya. Ya. Nah, ya. Bil huda. Ya. Dia majrur. Majrurnya majrur apa? Tandanya. Namanya kasroh muqaddarah. Ya. Kasrohnya nggak kelihatan. Namanya juga isim apa? Isim Maksur. maksur, bukan mankus. Maksur. Maksur. Mustafa, Al-Fata, Mustashfa gitu ya. Ketemu sama ilal mustashfa sama. Enggak kelihatan aja karena ada alif bengkong, alif maksurah. Lanjut lil kafirina. Majrur. Majrur. Ya, nggak perlu berpikir panjang gitu ya, ada li. Ya udah pasti majrur. Majrur. Ya, majrur min ila an ala fi rubabi kali kan huruf jar. Ya. Tapi ini adalah kosakata apa? Jamak muzakkar Salim. salim. Tandanya ya majrur itu. Ya dan nun. Ya. Jannatan. Ada dalam ayat Marfu. Kan itu harokatnya kasroh itu. Musanna. Karena dia musanna jannatun, jannatani, jannataini. Betul. Ada di nomor 2 di tabel. Tinggal dilihat. Wal hijaratu. Mansur. Mansub. Wal hijaratu. Marfu. Ada domah. Marfu. Marfu. Iya. Ya. Apa hijara artinya? Hajar. Oh, hajar. Batu. Bukannya mukul, bukan. Hajar. Hajarun. Batu. Batu. Ya. Hijarah, bebatuan. Hijarah. Ya. Lanjut, Abu Thalibin. Marfu. Marfu.
Ya, marfu bukan tolibinnya ya, abunya. Abu. Karena dia asmaul Khamsa. jenis katanya. Lil qadi Majrur. Majrur. ada karena ada Majrur. kali. Dan Li. qadi itu adalah kosakata apa? Jenis kata Mansub. isim Mankus. manpus. Jangan sampai tertukar. Manpus. Za ilmin. Za Mankus. Majrur. 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 Za ilmin kok majrur, kok marfu, kok mansub. Kepemilikan ya Ustaz. Bukan ilmin ya, za-nya. Iya, kepemilikan. Tuh ilmu gitu. Asmaul khamsah. Ya Allah. Mansub. 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 Karena asmaul khamsah mansubnya dengan alif. Jangan sampai lupa. Aba Bakrin, Aba Talibin. Nah, berarti dia mansub. Mau pakai za, mau pakai akho, ya, akhawa, ya, dan lain sebagainya. Dia apa? Dia mansub, za ilmin. Artinya orang yang memiliki Ilmu. ilmu. Dia yang memiliki ilmu, za ilmin. Zu ilmin berarti dia marfu. Zu. Zi ilmin berarti dia majrur. Ya. Itu zu itu dipakai di mana-mana loh, Mah. Ya, apa buktinya? Ada nabi yang pakai zu. Nama nabinya masih ingat gak? Ada yang tahu nggak? Zulkifli. Zulkifli, bukan ya Zulkifli sahih. Itu asmaul khamsah. Ya. Ada raja yang membuat tembok ya untuk Yajud dan Ma'jud. Dzu juga tuh. Qarnain. Qarnain. Pakai asmaul Khamsa. Oh, berarti ada zu-nya itu asmaul khamsah. Iya, betul. Jadi nama aslinya Dzulqarnain itu bukan nama asli. Zulkifli juga bukan nama asli. Itu julukan. Zunnun, ya. Siapa nabi siapa tuh? Zunnun. Yunus. Tuh, Nabi Yunus. Ya, kan? Ya, Masya Allah. Jadi kita belajar. Ya, semuanya kita satu paket umat ya. Naam. Ya. Berikutnya, terakhir an Aisyata. Ya. Ini paling gampang ada. Mansub atau majrur. Mansub. Majrur. Ada annya. Majrur. Majrur. Isim layan sorry. Ismul ladzi la yansarif atau mamnu' Minat sorfi. Ya, kalau anak ummahat dengar kajian terus Nabi ada hadis Nabi an Aisyata itu bukan salah, emang begitu, mamnu' minas sarf. Ya, an Fatimata, ya, an Zainaba, ya, an Umma Salamata, An Khadijata. Ya. Memang dari sononya begitu, mamnu' minas sarf begitu. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ustadz, boleh nggak sih Ustadz diulang sedikit Ustadz yang tadi bil huda itu kan itu termasuk majrur karena apa tadi yang al-maksur ya. Nah, al-maksur itu apa ya Ustadz? Karena lupa apa. Ada di halaman 13 tabel di nomor 7. 7. Iya. Nah, isim maksur itu ada alif bengkong di belakang. Alif bengkong. Bengkoknya. Ya.
dan dia akan terus terlihat fathah, terlihatnya fathah, ya. Tapi di rumusnya bukan fathah akhirannya, dhammah muqaddarah atau fathah muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Apa itu muqaddarah? Yang tidak terlihat, ya. Dia tidak terlihat, ya, disebut dengan dhammah muqaddarah. Kan al-fatah mana dhammahnya nggak kelihatan kan? Iya. Iya, maka rumusnya adalah dhammah muqaddarah. Akhirannya itu bukan fathah. Ya. Dan Ya. apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Kenapa ada seperti ini, rumus seperti ini? Tujuannya bahwa isim maksur itu bukan mabni. Ya. Ya. Isim maksur itu bukan mabni. Apa maksudnya? Nah, Mahat harus ditambahannya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya mu'rab dan Mabni. mabni. Ya. Mu'rab dan mabni. Karena sudah di kelas bak nggak perlu pakai harokat ya. Mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab itu adalah kosakata yang harokat akhirnya Berubah. Mabni itu adalah kosakata yang harokat akhirnya Tidak berubah. Tetap. Nah, ada yang mu'rab harokatnya berubah tapi nggak kelihatan. Nah, kalau yang kelihatan kan tadi ya kitabun misalkan, yang gampang aja. Kitabun. Bisa kitaban, bisa kita Bin. Nah, itu zohir tuh, jelas kelihatan. Ya. Ada yang nggak kelihatan. Apa contohnya? Isim maksur. Huda. Ya. Mau pakai bi, jadinya bil huda. Mau dia mansub, huda juga. Al huda. Mau dia majrur, al huda juga. Bil huda. Mau dia marfu, huda juga. Sama. Wah, berarti dia mabni dong. Tidak. Dia ada sisipan di sini. Bahwa ini adalah apa? Doma, misalkan. Doma, Muqaddarah. Ya, tujuannya bahwa isim maksur itu tetap mu'rab. Ya, meskipun kelihatannya mirip mabni, padahal dia adalah mu'rab. Kalau mabni kan hadza. Ya umahat hadhihi. Bihadza sama aja pakainya hadza juga. Ya. Dia memang dari sononya begini, udah nggak bisa berubah. Ya. Seperti itu. Ustadz, Jadi yang harusnya itu bisa termasuk dengan apa? Harokatnya domah. Qadar itu saya. Ya, domah muqaddarah. Doma muqaddarahnya dari mana ya Ustadz? Dari bentuk kalimatnya. Ya. Dari hu-nya bukan Ustadz? Enggak, bukan hu-nya enggak ada. Contoh ya, misalkan siapa ini Ummu Unaisa ya? Iya. Misalkan ya. Ja'a. Buat kalimat ya, al-Mustafa. Telah datang Mustafa. Ini adalah fiil, ini fa'il dan dia marfu. Ya. Mustafa. Lah ini kan harokatnya nggak kayak begini. Oh marfu sih. Bukannya fathah itu mansub. Kan gitu ya? Iya. Tahu dari mana kalau dia marfu? Kalimat. Taunya dari kalimat. Oh, kalimatnya dia statusnya fa'il. Selalu marfu. Misalkan mubtada khobar lah yang gampang lagi. Al-Mustafa. Ya. Jamilun. Mustafa ganteng. Ya. Nah, ini Mustafa ini apa susunannya? Apa statusnya? Marfu
mansub. Mubtada, ini mubtada khobar. Statusnya marfu, mansub apa majrur? Marfu, karena mubtada marfu. Mana tandanya? Nggak ada ini. Kan fathah. Oh, nggak ada tandanya. Karena dia domah muqaddaroh. Nih, kan yang ditanyakan Ummu Nesa, dari mana dapat domah muqaddarohnya? Dari sebuah kalimat. Kalau kalimatnya mubtada khobar, ya mubtadanya marfu, mustafanya jadi domah muqaddaroh. Tapi kalau mustafa di belakang, minal mustafa. Nah, ya, mustafa. Ya. Berarti dia apa? Mustafanya statusnya apa? Majrur. Majrur. Taunya dari mana majrur? Nggak, harokatnya nggak ada. Betul, harokatnya nggak ada. Tapi dilihat dari sebelumnya ada apa? Huruf jar, min. Berarti dia kalau di muqaddaroh. Muqaddaroh. Ya. Tahu dari mana kasrah muqaddaroh? Dari sini loh, min. Karena dia kemasukan min. Nah, kalau dia nggak ada minnya, bukan kasrah muqaddaroh. Beda lagi. Seperti itu. Bisa dipahami, Ummahat? Fahimtunna? Insyaallah. Insyaallah. Jadi kalau bahasa kasarnya ya, Ummahat. Ini isim maksur ini nggak mau dibilang mabni gitu. Dia maunya tetap mu'rab meskipun harokatnya sama aja, ya kan? Harokatnya sama gitu. Ya. Ibarat kalau Ummahat belajar geografi ya, ibarat negara Turki maunya tuh masuk Eropa. Tapi kenyataannya dia di Asia. Iya. Kalau kita ini ya, bayangkan ya, isim maksur itu harokat belakangnya sebenarnya mirip semua. Nggak kelihatan. Iya. Kalau nggak kelihatan sama semua, harusnya mabni dong. Dia nggak mau dibilang mabni isim maksur ini. Isim maksur ini maunya tetap dibilang mu'rab. Ya. Dengan ya itu tadi rumusnya ada muqaddarohnya, ada yang tersembunyi, ada yang disisipkan. Ya. Seperti itu. Baik. Ada yang ditanyakan, Ummahat? Boleh satu lagi, Ustadz? Oh, boleh. 2 juga boleh. Yang lil qadi. Lil qadi. Ya. Apa yang jadi pertanyaan? Al-mankus. Mankus itu seperti apa, Ustadz? Mankus. Ya, bisa lihat mankus di halaman 10. Ya, di halaman 10 untuk definisinya, untuk tabelnya itu ada di nomor 8, halaman 13. Nah, kalau mankus, dia setengahnya maksur. Kalau ibarat kata ya. Kalau maksur kan semuanya harokatnya sama. Kelihatannya sama. Ya, padahal belakangnya ada muqaddarohnya. Ya. Nah, kalau mankus, harokat yang benar-benar asli hanya mansub. Ketika dia mansub. Ya, al-qadiyah. Contoh, misalkan ya, ada kalimat ro'aitu. Apa artinya ro'aitu, Mahat? Saya melihat. Saya melihat. Ini kan ada fiil, ada subjek fa'il. Nah, maf'ulnya, saya melihat al-qadiyah. Al-qadiyah. Nah, ini mansub. Ya. Kan kita tahu ya, maf'ul objek itu statusnya Mansub. mansub. Nah, untuk isim mankus, dia terlihat harokatnya. Fathah.
Ya, berlakunya hanya mansub saja. Tapi ketika dia berdiri menjadi marfu, misalkan seorang qadhi baru al-qadhi jadidun. Lah ini apa? Mubtada Marfu. marfu. Lah marfunya apa? Kenapa nggak al-qadhi yu gitu ya? Doma nggak bisa. Ya, dia muqaddarah. Nggak kelihatan domahnya. Ada di nomor poin 8 di tabel halaman 13. Iya, mankus itu untuk marfu'nya domah muqaddarah. Bacanya al-qadhi juga sama. Nggak bisa al-qadhiyu, nggak bisa. Nah, majrur juga sama al-qadhi. Ada ya-nya di situ panjang. Ya, kasrah muqaddarah juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau maksur itu semuanya muqaddarah, kalau mankus cuman mansub saja yang tidak muqaddarah, yang lain muqaddarah. Ya, fahimtuna insyaallah. 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 Karena pertanyaan itu muncul di isim maksur dan mankus, ya, ummahat ada tugas ya untuk mencari isim maksur dan isim mankus ya di dalam surah Al-Baqarah. Mencari Dan isim. isim maksur dan isim mankus di dalam surah Al-Baqarah. Dan sebutkan statusnya. Statusnya apa? Marfu, mansub, atau majrur? Ya. Marfu, mansub, atau majrur. Jadi tulis kalimatnya ya, ayatnya. Jangan satu katanya aja. Ayatnya ditulis. Ayatnya ditulis. Betul, ayatnya ditulis. Ya. Kita coba bahas di pekan depan. Jadi nggak perlu dikoreksi di itu. Kenapa? Karena itu perkara yang penting umahat untuk belajar. Dan nanti disambi dengan pelajaran soraf insya Allah di pekan depan. Mohon diingatkan Ibu Marwati. Dan Nggak juga usah umahat. disetor Ustadz. Apa namanya? Disetor tetap disetor. Cuma nanti penilaiannya nanti koreksiannya saat pertemuan. Nanti kita bacain satu-satu. Gitu. Ya. Satu aja ya, Fahimtuna. masing-masing Satu satu. saja. Enggak, masing-masing satu gitu. Masing-masing satu. Maksur satu, mankus satu. Ya. Ya. Dan statusnya apa? Dia marfu kah, mansub kah, atau majrur? Nah, nanti kita bahas. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Ya. Jadi nggak perlu khawatir. Wah, saya takut salah. Ya. Salah kok tak ditakuti. Ya. Harusnya takutnya sama Allah ya, bukan sama salah gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu takut salah, umahat. Ya. Tapi nanti kalau Coba salah dulu. dikoreksi ya Ustadz ya, masih apa meraba-raba ini Ustadz. Iya, memang begitu. Masa kalau salah dibiarkan, umahat? Gurunya dosa juga. Kalau salah jangan suruh lari di lapangan. Ya. Iya, jangan kecuali itu tadi Umunesa bilang kalau salah jangan di-strap gitu. Mau Bukhari Ustadz. Oh, mau Bukhari ya, mau Bukhari kalau salah jangan di-strap gitu. Jangan dikasih konten jelek gitu ya. Nah, kalau itu beda lagi ceritanya, nggak seperti itu ya. Thayyib. Fahimtuna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita bisa belajar ya. Lebih kondusif. Jangan terlalu serius juga umahat ya. Pembelajaran kita ini harus tenang,
suka dulu dengan pembelajaran. Nahwu itu pelajaran yang paling sulit dalam bahasa Arab karena bentuknya abstrak, teori semua. Kita coba membuat menyenangkan, ya, membuat menyenangkan sehingga semakin suka dengan bahasa Arab, semakin bisa insya Allah untuk bisa belajar bahasa Arab dengan baik. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa paham dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Amin. Ya Amin ya Rabbal Rabbal Alamin. Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jangan lupa hanya surah Al-Baqarah ya Ummahat. Jangan mencela-mencela pindah-pindah surat ya. Ke surat yang lain. Hanya Al-Baqarah saja ya. Nanti bisa dipilih. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.